Oke, selamat datang di channel saya kali ini. Dan kali ini saya memperlihatkan yang mereview sedikit perkembangan dari PLTS saya yang menggunakan sistem 12 volt dengan menggunakan aki baterai ya, atau bisa dibilang juga aki baterai rakitan saya lithium iron phosphate. Dan perkembangannya overall sejauh ini cukup bagus ya, karena 1 minggu kali ini cuaca sedang cerah-cerahnya dan tidak ada kendala dalam pengisian baterai saya. Dan ini tegangannya sekarang sudah menunjukkan 12,9 volt dan SOC-nya sudah 67%, jadi sekitar kapasitasnya mungkin sekitar 50%-an ya. Untuk sistem 12 volt ini saya akan mau bagi tips kepada kalian yang masih terkendala dengan PLTS sistem 12 volt yang berfokus pada sistem penerangannya, di mana sistem penerangan PLTS untuk DC 12 volt ada kekurangan tersendiri, yaitu arus yang akan hilang pada sistem pengkabelan di atas 10 meter. Maksud saya, ketika kita memasang lampu dengan sistem DC 12 volt dan kita mempunyai kabel dengan panjang lebih dari 10 meter, maka arus tegangan DC yang mengalir pada kabel itu akan hilang, dan disebut juga kata lainnya dengan rugi daya ya, rugi daya. Nah, untuk itu saya mau bagi tips aja, yang mungkin sudah berpengalaman juga bisa komen-komen di bawah tentang PLTS sistem 12 volt dan sistem 48 volt. Saya menggunakan sistem 12 volt ini memang karena kemauan saya sendiri, dan saya rasa itu cukup murah daripada 48 volt. Meskipun saya sudah siapkan sistem 48 volt seperti panel surya saya sudah siapkan, dan inverternya bisa dibilang UPS, tapi saya menggunakan sebagai inverter juga. Tapi lebih enaknya saya menggunakan sistem 12 volt aja dulu karena keterbatasan dana. Oke. Sistem 12 volt ini yang banyak teman-teman keluhkan itu ketika menggunakan lampu 12 volt DC ya, lampu 12 volt DC yang biasa banyak digunakan di online shop ya. Mereka itu mengeluhkan ketika kita memasang lampu yang paling dekat dengan aki, dia itu nyalanya terang. Tapi ketika kita menggunakan kabel dan menghantarkannya cukup jauh, di atas 10 meter, kabel di atas 10 meter, itu arusnya akan hilang dan nyalanya akan redup, begitu kira-kira kata temennya. Dan solusi dari itu kita gunakan pasti adalah modul step up ya, dimana kita bisa menaikkan tegangan dari 12 volt DC ke 14, 15, 16. Nah, ketika tegangan sudah yang diinginkan mencapai 14 volt DC dan ujung kabel yang kita ukur sesuai akan menurun 12 volt DC atau 13 volt DC, itu menandakan arus-arus yang terbuang atau istilahnya rugi daya ya, rugi daya yang mengalir pada kabel. Di sini mungkin kita sudah belajar ya hukum fisika di kelas SMP atau SMA mungkin. Nah, untuk itu mungkin yang sudah pakai modul step up mungkin menjadi solusi ya bagi kita semua pengguna PLTS sistem 12 volt DC. Tapi kekurangan dari modul step up pasti modulnya sering panas ya. Meskipun saya nggak pakai, saya tahu karena ada teman yang berpengalaman juga di sistem PLTS 12 volt juga. Dan untuk konsumsi daya juga untuk menggunakan step up itu dirasa cukup boros menurut dia, karena dia sudah ukur dan dia sudah juga menggunakannya dan sudah berpengalaman juga. Oke, daripada saya menggunakan modul step up, saya memilih menggunakan modul LED driver ini. Nah, sebagai contohnya ya, sebagai contoh modulnya itu alatnya seperti ini ya. Ini modul LED driver dari Philips, merek Philips ya, dengan model titanium 40 watt 12-24 volt. Nah, di sini saya jelaskan alat ini fungsinya apa dan kegunaannya itu apa dan cara kerjanya itu seperti apa. Pertama saya bacakan dulu
spesifikasi alat ini ya, alat LED driver ini, yaitu menggunakan sistem kerja di tegangan 12 volt sampai 24 volt. Memiliki tegangan arus input itu 0,37 ampere sampai 3,62 ampere, dan rentang kerja di suhu minus 20 celcius sampai plus 62 celcius. Nah, di sini arus outputnya itu, tegangan outputnya itu 40 sampai 100 volt. Arus outputnya di rentang 200 mA sampai 700 mA. Dan tegangan kerjanya itu 75 celcius. Kontrolnya itu adalah menyetabilkan output tegangan, dan proteksinya short circuit proteksi. Nah, hanya digunakan untuk LED modul saja. Pembuatannya dari Polandia ya, made in Polandia, dari Philips. Modul ini saya pakai sudah cukup lama, semenjak saya beli panel surya ya. Ini saya tabung-tabung, dan ini pembelian juga dari Tokopedia ya, online. Dan ini harganya 100.000 waktu itu saya beli. Sekarang juga masih ada ya, tapi hanya tersedia modulnya saja, tidak lengkap dengan kontrol lead switch yang ada di sini dan kabel-kabelnya, hanya modulnya saja. Nah, untuk modul lead switchnya ini, kontrolnya kita bisa setting ya. Kita bisa setting di modul lead switch ini yang ada di bawah. Di sini bisa disetel fungsinya untuk memperbesar arus output yang kita mau pasang ya, arus output, atau merendahkan. Jadi istilahnya brightness lampunya kita bisa naikkan atau kita bisa turunkan, atau bisa di tengah-tengahnya saja. Nah, kelebihan dari modul LED driver ini yang saya pasang ketimbang modul step up ini itu, yang pertama itu yang saya suka adalah LED driver ini bisa digunakan lampu 220 volt ya. Contohnya seperti lampu ini yang saya gunakan, merek Luby 4 watt dengan daya 4 watt. Ya, ini bisa menyala pada LED driver ini. Padahal ini bukan inverter ya, tapi LED driver. Karena rentang kerjanya memang dari 40 volt sampai 100 volt. Dan ini bisa menyala. Selebih dari itu, lampu sepel ini juga ya. Lampu sepel ini dari Philips bisa juga menyala menggunakan LED driver dari Philips. Nah, sebelum kita praktekkan, saya mau memperlihatkan juga LED driver ini yang saya pakai. Ini ya, ini masih menyala, dan ini saya gunakan sebagai lampu penerangan lighting untuk merekam video ini. Nggak percaya, ini dia. Nah, ini lampunya saya sudah modif. Ini lampunya rusak ya, tapi saya sudah modif. Ini lampu dari TCL ya, T8 dengan daya 18 watt. Ini LED drivernya sudah rusak, sudah saya cabut, dan LED-nya masih nyala. Dan ini kabelnya, outputnya dia tidak nyetrum. Biar kita sentuh dua ya, ini saya sentuh dua, dia tidak nyetrum. Padahal outputnya dari LED driver ini. Nah, selebihnya dari itu, kelebihannya lagi, saya pasang dulu ya. Oke, ini lampunya sudah saya pasang, dan yang saya bilang tadi, yang di switch yang ini ya, yang di bawah ini, saya bisa setel brightness-nya seperti ini. Ini mode saya pasang mode rendah. Ini mode tengah ya, ini level 2, kayak istilah level 1, 2, 3 ya, tapi di level 2 nya, ini level 1, kembali lagi ke level 2, dan ini level 3. Oke, ini level 3, sudah paling terang ini. Dan ini juga sangat efisien, tidak panas sama sekali, dingin, tidak memerlukan juga heatsink, dan sangat tahan lama, bisa diandalkan.
karena ini saya sudah buktikan sudah memakainya lebih dari 3 tahun ya, 3 tahun saya sudah pakai. Dan kita kembali lagi, kita redupkan lagi biar nggak terlalu boros ya, karena saya mau pakai sampai sahur ya, saya mau pakai sampai sahur, jadi saya begadang malam ini, jadi lampu ini terus menyala. Selanjutnya ya, setelah itu saya mau nyalakan lampu ini yang 220 tadi, lampu AC ya. Ini lampu AC dan buka lampu baterai ya, ini saya nyalakan, saya pegang ini, saya pegang fittingnya, nggak nyala karena ini bukan lampu baterai ya, ini lampu AC pada umumnya merek Lubi 4 watt dan ini mati. Saya mau nyalakan menggunakan LED driver yang ada di sini. Nyala. Oh iya, sebelum kita nyalakan, tadi saya mau pasang ya konektornya ke konektor sini, tapi dia tiba-tiba mati karena memang untuk sistem proteksi dari modul LED driver ini sangat sensitif. Ketika ada percikan atau arus yang tiba-tiba naik ya, konsumsi yang tiba-tiba naik, modul LED ini akan otomatis memutus arus dan output dari lampunya karena mengira lampu modulnya ya terdeteksi korslet. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini proteksinya short circuit protector ya. Jadi meminimalisir kerusakan dari modul LED driver. Nah, lanjut, ini ya, lampu LED-nya sudah nyala ya, padahal ini lampu AC 220. Dan ini saya setel lagi brightness-nya ya, terang, lampu LED ini terang, nah tambah terang, tapi ini tetap stabil, ini lampunya tetap stabil, nyalanya tetap konstan ya, tetap terang, tidak bertambah, tidak turun dan tidak bertambah. Hanya lampu modul tanpa modul LED driver yang lampu ini dia bertambah. Nah, saya turunkan lagi, ini sudah mentok, ini ke tengah-tengah, modulnya tetap, lampu ini tetap ya, lampu AC-nya tetap. Nah, itu kelebihannya, dan ini tidak nyetrum ya, saya matikan. Nah, ini saya pegang, ini tidak nyetrum, bahkan kutubnya saya sentuh di 2 sampai jempol saya, jari saya sentuh, ini tidak nyetrum. Oke. Kita lanjut, saya coba menyalakan lampu CFL ini ya, saya coba, tapi saya mungkin saya koneksikan akan mati lagi karena terdapat percikan ya. Nah, proteksi, kita nyalain lagi. Oke, ini udah nyala ya. Nah, ini terpaksa saya matikan modul LED-nya, yang modul LED TL8 karena arusnya tidak kuat ya, tapi ini bisa menyalakan lampu 35 watt, lampu AC 35 watt, dan ini nyalanya tidak terlalu terang bagaimana ya. Nah, seperti ini terangnya, nggak terlalu terang sama sekali, tapi ini bisa untuk menyalakan ketika kita belum punya ya, atau mau upgrade ke lampu LED 12 volt. Kita uji coba yang lampu AC ini ya, tadi kita coba menggunakan inverter AC pure sine wave ini. Saya nyalakan, saya coba tes di sini ya. Nah, terangnya seperti ini lagi. Nah, ini lampu AC ya, lampu listrik AC menggunakan inverter PSW saya 12 volt ke 220 volt, dan ini menyala normal lampu AC-nya. Dan kita kembali coba untuk merek Lubi tadi yang lampu LED ini. Nah, nyala ya, masih nyala. Ini 4 watt, masih merek Lubi, dan ini masih menyala, tidak ada kendala sama sekali. Dan ini nyetrum ya, dan ini nyetrum karena saya pakainya inverter ini. Ini kabelnya ya, kabelnya nyambung ini. Jadi kita kembali pada modul LED driver ini. Nah,
Nah, modul LED driver ini ketika kita menggunakan lampu 12 lampu TL yang saya gunakan ini ya. Nah, ini lampunya ya, lampu TL-nya. Ini kabelnya saya pakai ke sini. Nah, ini LED driver yang saya pakai ini bisa di paralel lampunya sebanyak 7 buah dan tidak ada penurunan atau penurunan tingkat cahayanya ya, tidak ada sama sekali. Nah, di sini contohnya LED driver ini yang masih terpakai. Ini lampu terhubung ke sini semua. Ini lampu LED ini yang paling dekat, dan ini yang kedua. Yang sini lagi 3, 4 sampai ke dapur 5. Dan ini paling dekat dan nyalanya itu masih konstan sama rata. Nggak ada yang lebih terang, ini nggak ada. Ini terangnya sama rata. Hanya saja yang ini sama di sana itu teman-temannya ini diffusernya saya cabut, saya buang. Jadi ini LED stripnya aja saya buka. Nah, ini diffusernya masih terpasang. Nah, yang ini tadi LED driver ini masih bisa disetel juga. Nah, ini ya, ini depth switchnya ini. Nah, ini sudah sudah level maksimal ya. Ini redup, lebih redup lagi. Ini tingkat pertama. Nah, kondisinya itu seperti ini, redup ya. Nah, saya coba kasih maksimal ya, level 3, terang, sudah terang lagi. Nah, umpamanya kawan-kawan mempunyai baterai yang kapasitasnya belum cukup, level ini bisa banget dipakai untuk memperpanjang durasi penerangan. Seperti itu. Ini membantu sekali buat saya dulu ya, masih menggunakan aki kecil-kecilan. Nah, saya pakai level 1 aja, meskipun nyalanya kayak remang-remang ya, tapi membantu banget. Sembari tunggu-tunggu kita bisa upgrade baterai, kita redup aja dulu. Ini bisa menyala 24 jam. Oke, untuk modul ini juga sama. Ini yang modul saya pakai penerangan ya, pakai penerangan LED lighting untuk video ini, dan ini level maksimalnya. Nah, modul deep switch-nya naik semua. Ini rendah. Oke ya, seperti itu. Nah, kawan-kawan bagi yang mungkin belum mempunyai modul step up, mungkin bisa banget membeli modul ini daripada menggunakan modul step up. Saya sarankan menggunakan ini aja. Kalau menurut saya, karena efisien, tidak panas pada saat aktif ya, pada saat menyala itu tidak panas, tidak ada panas dan tidak boros. Mesin dingin artinya kerjanya efisien dibanding modul alatnya bekerja panas, berarti ada arus yang terbuang. Arti kata lain mungkin agak boros ya, tidak efisien. Nah, ini modul saya sudah berjalan normal, PLTS nya juga sudah berjalan normal. Hanya saja ini saya tambah switch saklar ya, saklar switch juga bisa dibilang switch lampu, karena ini lampunya lampu DC ya. Lampu DC ini dari baterai juga saya opor ini ke sini, dan outputnya itu saya bagi lampu ini, modul ini dan ini. Jadi ini masternya bisa dibilang ya. Dan ini saya matikan. Nah, mati, saya nyalakan lagi. Ya, seperti itu. Jadi saya pasang dekat pintu masuk rumah aja ya kan. Jadi kalau mau nyalain lampu lebih simple. Seperti itu ya. Nah, oke, untuk kawan-kawan mungkin yang mau berbagi pengalaman atau ingin tahu lebih lengkap dengan modul ini, bisa di DM di IG saya mungkin ya. Nanti saya lampirkan di deskripsi seputar modul ini, dan saya akan memberikan
wiring ya, skemanya, skema untuk LED drivernya ini, karena yang kita dapat di online shop ya, modulnya ini gak ada dan kabel ini gak ada. Ini kabel output dari modul LED-nya ya, outputnya, dan setelan buat brightness-nya di sini. Nah, di sini saya nanti berikan wiringnya, karena yang dijual cuman modul ininya aja, modul drivernya aja. Oke, seperti itu. Nah, mungkin kawan-kawan yang sudah punya mungkin modul LED driver ini sangat membantu banget ya. Mungkin kawan-kawan bisa menggunakannya di sistem 12 volt ya. Sistem 12 volt, 24 volt juga bisa. Tapi menurut saya ini, dengan adanya alat ini saya merasa terbantu karena mengurangi ketergantungan saya pada inverter. Meskipun memang lampu 12 volt sudah ada dijual di pasaran dan cukup luas, tapi mereka ya tidak bisa menangani masalah yang ada pada kabel ya. Ketika kita pasang kabel terlalu panjang, maka tegangannya akan hilang, dan sistem 12 volt sangat tidak recommended banget untuk lampu dengan kabel yang panjang. Jadi mungkin cukup sekian ya video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Jangan lupa. Terima kasih, selamat malam.